Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal takmilah. Kesimpulan. Selesai, berarti kita membahas semua sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimussalatu wassalam. Maka jumlah yang sudah kita bahas semuanya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah jumlahnya adalah 50 sifat. Yang berkaitan sama Nabi 14, maka jumlahnya 64. Kan kita belajar tentang 2 kalimat syahadat. Maka isinya syahadat yang pertama itu ada 50 akidah. Isinya syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul ada 14 akidah. Jumlah seluruhnya adalah 64 akidah. Maka seluruh 64 akidah ini
masuk ke dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya ketika kita berzikir dengan dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, 64 makna ini bisa hadir ke dalam hati kita. Artinya kamu sekarang sudah tahu isinya dua kalimat syahadat. Bukan hanya artinya, tapi juga tahu isinya atau kandungan dua kalimat syahadat. Maka kandungan ini ketika kita berzikir mengucapkannya, diupayakan kandungan ini muncul di hati kita, yang menunjukkan kita mengingat kepada maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tadinya kita zikir la ilaha illallah pas ada acara tahlilan atau ada acara yang lain, kita zikir kalimat itu, yang kita ingat itu cuman berkat, besek, mana beseknya, mana beseknya, mana beseknya. Sekarang udah nggak lagi nih. Kenapa? Karena kita udah ngerti isinya dua kalimat syahadat. Jadi setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, usahakan makna ini muncul dalam hati kita. Terus sekarang akan dibahas sama musonif gimana caranya memasukkan 64 ini ke dalam dua kalimat syahadat. Cara masuknya lewat mana? 64 ini kok bisa jadi isinya dua kalimat syahadat? Itu masuknya lewat mana? Kan kalau tahu-tahu di dalam ada pintu masuknya dong. Masa tahu-tahu ini kandungan dua kalimat syahadat, kok bisa jadi kandungan itu isinya lewat mana, masuknya lewat mana? Maka musannif menuntun kita bahwa yang terkandung di dalam maknanya la ilaha illallah, artinya diambil dari makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Maknanya la ilaha illallah adalah subutul uluhiyati lillah. Maknanya la ilaha illallah adalah menetapkan bahwa sifat-sifat ketuhanan itu ada pada Allah. Kita ngomong tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu sama aja ngomong bahwa Tuhan itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Mengatakan Allah itu Tuhan, itu sama aja mengatakan menetapkan sifat-sifat ketuhanan pada dirinya Allah. Kita mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita menetapkan pada dirinya Nabi Muhammad terdapat sifat-sifat seorang utusan. Kita ngomong ini loh utusan Allah, berarti kita mengatakan pada diri Nabi Muhammad terdapat sifat-sifat seorang utusan. Kamu mengatakan Nabi Isa itu Nabi, berarti mengatakan pada diri Nabi Isa terdapat sifat-sifat kerasulan. Kamu ngomong Nabi Ibrahim itu Nabi, berarti mengatakan pada diri Nabi Ibrahim terdapat sifat-sifat seorang utusan. Karena yang kamu sebutkan dia adalah seorang rasul. Sama aja kita mengatakan
Allah itu Tuhan. Itu sama saja mengatakan terdapatnya sifat-sifat ketuhanan pada dirinya Allah. Kalau pada dirinya Allah nggak ada sifat Tuhan, kita nggak akan menyebut Allah sebagai Tuhan. Kayak selain Allah yang dianggap Tuhan, siapa? Matahari dianggap Tuhan, bintang-bintang dianggap Tuhan, Brahmana dianggap Tuhan. Maka kita tidak mengatakan bahwa pada dirinya matahari itu terdapat sifat ketuhanan. Kenapa? Kita menolak kalau matahari sebagai Tuhan, kita tolak. Bulan bukan Tuhan, Brahmana Siwa bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena pada diri mereka tidak ada sifat-sifat ketuhanan. Gitu dong. Nah, kita mengatakan Allah itu Tuhan, sama saja mengatakan pada dirinya Allah terdapat sifat-sifat ketuhanan. Maka kita sebut Allah adalah Tuhan. Terus sekarang kita mau mengartikan cara memasukkan semua akidah-akidah ini ke dalam la ilaha illallah. Yang pertama adalah caranya masuk lewat kalimat uluhiyah. Uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ilahi. Kita kan sering nyebut ya Ilahi, ya Rabbi. Coba saya mau nanya, Ilahi itu artinya apa? Ilahi itu pengertiannya apa? Kalimat ilahiyah atau ketuhanan. Pengertiannya adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Bawahnya, dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Ini pengertian Tuhan. Jadi kalau kamu ditanya nih sekarang, Tuhan itu apa pengertiannya? Apa jawabnya? Apa Tuhan itu? Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu yang lain butuh pada Dia. Itu namanya Tuhan. Nah, selama ini kamu ngertinya apa Tuhan itu? Satu disembah. Maka pengertian Tuhan diartikan dengan sesuatu yang disembah. Itu pengertian secara bahasa, secara istilah syar'i namanya. Secara istilah syar'i. Menurut agama, seluruh agama mana saja, kalau kamu tanya, apa sih pengertian Tuhan? Tuhan itu ya yang disembah. Kalau dia nyembah matahari, maka matahari disebut Tuhan. Kalau dia nyembah bulan, maka bulan Tuhan.
Kalau dia nyembah mata apa? Bintang, maka bintang Tuhan. Yesus sembah, maka Yesus dianggap Tuhan. Orang-orang Arab nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, maka dianggap sebagai Tuhan. Orang Indonesia dulu nyembah pohon, nyembah apa? Batu, maka pohon dianggap Tuhan. Jadi apapun yang disembah itu akan dianggap Tuhan. Lah kalau Tuhan dimengerti cuman yang disembah, belum jelas. Lah itu dia disembah kenapa? Oh karena dia Tuhan. Jadi Tuhan kenapa? Karena disembah, ntar bolak-balik lagi. Nah, maka dengan pengertian ini nih, kita bisa menolak seluruh yang dianggap Tuhan oleh semua orang. Bisa kita tolak, bisa kita patahkan, bisa kita lemahkan pendapat mereka yang mengatakan selain Allah sebagai Tuhan. Contoh, matahari dianggap Tuhan. Kira-kira Tuhan beneran apa bukan? Matahari itu Tuhan beneran apa bukan? Apa buktinya? Masih butuh sesuatu. Apa yang dibutuhkan matahari? Butuh digeser, butuh ditenggelamkan, butuh diterbitkan. Matahari nggak bisa terbit sendiri, nggak bisa tenggelam sendiri. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan ini bukan Tuhan. Kenapa? Kalau malam hilang, kalau siang muncul. Kita tolak tuh, bukan Tuhan. Semuanya Yesus bukan Tuhan. Ini sampai nanti yang mengatakan Tuhan ada di atas. Tuhan bukan kira-kira. Lah ya, yang kalau ada yang mengatakan Tuhan itu bersemayam di atas, itu kira-kira Tuhan bukan? Kenapa bukan? Butuh tempat. Tuhan apa? Yang tidak butuh segala sesuatu, itu namanya Tuhan. Jadi kalau ada yang meyakini Tuhan di atas, berarti yang kamu yakini, yang kamu sembah bukan Tuhan. Kenapa? Masih butuh sesuatu. Tuhan duduk di kursi, Tuhan bukan? Tuhan bukan? Bukan. Masih butuh kursi. Jadi dengan pengertian ini kita bisa mengalahkan semua orang yang menuduh selain Allah sebagai Tuhan. Jadi kita ini nyembah Allah sebagai Tuhan itu bukan ikut-ikutan, bukan. Karena Allah itu betul-betul Tuhan. Selainnya Allah bukan Tuhan. Dari mana mengertinya? Dari ini. Kalau kamu nggak ngerti pengertian ini, kamu nanti menganggap Tuhan saya Allah, Tuhannya dia matahari, Tuhannya dia Yesus. Nggak ada begitu, nggak ada. Tuhan banyak banget kayaknya. Tuhan hanya Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan berarti apa? Makhluk. Kenapa kok makhluk? Karena masih membutuhkan sesuatu. Nyambung apa nyambung kira-kira? Nyambung apa bingung? Jadi ini definisi atau pengertian ketuhanan. Pengertian ini harus kamu ingat sampai mati. Kamu nggak boleh lupa. Yang lain kamu boleh lupa. Kamu lupa ini berarti kamu lupa Tuhan. Nah, kamu lupa Tuhan hukumnya apa kira-kira?
kok sampai mati lupa Tuhan. Wah, ya bahaya. Tuhan kok dilupakan. Ya, jadi kita mengerti sekarang satu definisi. Apa itu? Yang disebut Tuhan adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu yang lain membutuhkan kepada Dia. Itulah namanya Tuhan. Dalam bahasa Arab disebut istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Mana ayat Qur'annya? Wallahu ghaniyun 'anil alamin wa antumul fuqara. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu. Dan kamu yang membutuhkan kepada Allah. Qur'annya tuh Allah itu zat yang tidak butuh segala sesuatu. Dan kamu, kata Allah, yang membutuhkan kepada Allah. Maka nanti dari kalimat inilah, dari pengertian inilah, semua akidah yang kita pelajari akan kita masukkan ke dalamnya. Dari kalimat ini tulis satu ya. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Dalam kurung maha kaya. Kaya bagi Allah itu bukan karena memiliki sesuatu. Nah, ingat nih, kalau kamu ngomong Allah itu maha kaya, kenapa? Karena punya segala sesuatu, maka Allah maha kaya. Lah kalau segalanya belum diciptakan, langit belum ada, bumi belum ada, Allah punya apa? Miskin dong Allah kalau begitu. Berarti Allah itu dulu miskin, setelah bikin langit bumi baru jadi kaya gitu. Gimana sih? Jadi kaya bagi Allah itu bukan karena memiliki segala. Justru kaya bagi Allah itu karena nggak butuh segala sesuatu. Maka disebut kaya dia. Kalau masih butuh namanya apa? Miskin, bukan kaya. Lah, Allah disebut maha kaya itu kenapa? Allah itu kok enggak butuh segala sesuatu, kenapa? Oh, karena pada dirinya Allah terdapat 11 sifat. Tulis satu bawahnya. Wujud. Dua, kidam. Tiga, bakok. Empat, mukhalafah lil hawadis. Lima, qiyamuhu binafsih.
6 sama. 7 basor. 8 kalam. 9 sami'an. 10 basiron. 11 mutakalliman. Garis tengah. Tengah. Nah, garis tengah, straight. Nah. 2. Ini kan 1 nih. Ono 2. Ya, boleh. Segala sesuatu membutuhkan dia. Satu, wahdaniyah. 2, kudrat. 3, iradat. 4, hayat, ilmu. 5, hayat. Hayat dong. Oke, ha. 6, qadiron. Ya, qaf dong. Qadiron. 7, muridan. 8, aliman. 9, hayyan. 10, udah. Itu jumlahnya berapa? Mau tambah apa lagi? Udah selesai, mau tambah lagi. Banyak 20 aja nggak apa-apa lu, apalagi tambahin lagi lu. Jadi jumlahnya semua ada berapa nih? 20 sifat. 20 sifat ini kalau belum kita bagi jadi 2, 9 sifat dan 11 sifat, itu belum jadi makna apa-apa. Anak-anak kita nih biasa ngapalin wujud, qidam, baqo. Pada hafal nggak? Gunanya apa? 20 sifat itu gunanya untuk apa? Mengenal sifat hanya untuk mengenal sifat-sifat Allah, tapi belum kenal Allah. Baru kenal sifat-sifat Allah, tapi belum kenal Allah. Sama aja begini, kamu saya ajak ke material. Kamu tahu material?
jual apa? Di material lengkap tuh, ada batu bata, ada pasir, ada apa lagi? Semen, besi, lengkap. Tapi semua yang kamu lihat itu bahan bangunan. Kamu belum lihat rumahnya belum. Baru lihat apa? Bahan bangunan. Belum ngelihat rumah. Lah, bisa kita lihat rumah kalau diapain? Disatukan. Nah, bata campur semen, campur ada pintu, ada genteng, baru jadi rumah. Kalau masih bahan bangunan, kelihatan nggak rumahnya? Sifat 20 kalau masih dijejer begitu, belum jadi makna apa-apa, belum jadi. Tapi sifat 20 kalau disusun begini, 9 sifat, 11 sifat, barulah jadi makna Tuhan, gitu. Kalau belum disusun jadi 2 bagian, belum ketemu makna Tuhan, belum. Kita buktikan Allah tidak butuh segala sesuatu. Allah itu zat yang pertama tidak butuh segala sesuatu. Kenapa? Yang pertama karena Allah punya sifat wajib wujud. Apa? Wajib wujud. Karena Allah wajib wujud, berarti wujudnya Allah tidak diciptakan. Ya. Kalau wujudnya kita jaiz wujud. Wujud ya boleh, tidak wujud boleh. Berarti wujudnya kita bukan wujud asli. Kenapa bukan asli? Karena wujudnya kita bisa mengalami tiada. Semua sifat, semua wujud yang bisa berubah menjadi tiada, itu bukan wujud yang asli, bukan. Yang wujudnya asli itu wujud yang tidak bisa berubah menjadi tiada. Itu namanya wujud yang asli. Dan wujud yang seperti itu hanya wujudnya Allah. Selain Allah, wujudnya bisa menerima tiada. Seperti siapa? Anak saya, gitu dong. Seperti siapa? Seperti siapa? Anak saya, gitu. Anak kamu Tuhan bukan? Anak kamu Tuhan bukan? Kenapa? Bisa mengalami tiada. Sesuatu yang wujudnya bisa mengalami tiada, itu bukan wujud asli, bukan. Wujudnya diciptakan oleh Allah. Maka semua yang wujudnya mengalami tiada, semuanya butuh diciptakan. Yang tidak butuh diciptakan siapa? Hanya wujudnya Allah. Kenapa? Karena Allah wajibul wujud. Selain Allah jaizul wujud. Jadi wujud itu ada 2 nih. Wujud yang wajib dan wujud yang jaiz.
Wujud yang wajib mana? Ya wujudnya Allah yang tidak pernah mengalami tiada. Wujud yang jaiz, wujudnya kita yang wujud juga bisa mengalami tiada. Kalau wujud yang seperti kita, maka wujudnya butuh diciptakan. Nah, Allah wajibul wujud, maka Allah tidak butuh diciptakan. Yang pertama tuh, kita sudah menemukan kalau Allah itu enggak butuh segala sesuatu. Yang pertama apa? Allah tidak butuh diciptakan. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung katanya? Nyambung apa bingung? Jadi yang pertama, Allah, kita meyakini kalau Allah itu Tuhan, karena yang namanya Tuhan itu tidak butuh segala sesuatu. Lah kita menyebut Allah Tuhan kenapa? Karena Allah punya sifat Tuhan. Mana? Yang pertama wajibul wujud. Itu sifat Tuhan yang pertama. Karena sifat ini ada pada Allah, maka kita sebut Allah sebagai Tuhan. Gitu loh. Selainnya Allah nggak punya sifat ini. Matahari jaizul wujud, bintang jaizul wujud, Brahmana siwa jaizul wujud, Yesus jaizul wujud. Nggak ada yang wajibul wujud, nggak ada yang wajibul wujud, hanya Allah. Maka Allah kita sebut sebagai Tuhan. Nyambung apa nyambung? Yang kedua, kidam. Apa kidam artinya? Kidam artinya apa? Tidak berawal. Karena Allah tidak berawal, berarti Allah tidak butuh diciptakan. Kalau kita ada awalnya, ada permulaannya, maka wujud yang ada permulaannya itu butuh diciptakan. Ini sifat Allah yang kedua, apa? Kidam. Karena Allah bersifat kidam, maka Allah tidak butuh kepada yang lain. Terus sama tuh bako, apa? Tidak berakhir. Maka karena sifat bako, Allah tidak butuh segala sesuatu. Mukhalafah lil hawadis, Allah beda dengan makhluk. Karena punya sifat beda dengan makhluk, maka Allah tidak butuh segala sesuatu. Apa ini tuh? Allah wajibul wujud, wajib adanya. Di kidam itu menunjukkan Allah tidak butuh pada yang lain. Semua tuh bako, mestinya bukan tidak butuh sama yang lain, tidak butuh diciptakan. Bako sama tidak butuh diciptakan. Mukhalafah sama tidak butuh diciptakan. Qiyamu binafsi
tidak butuh pada tempat. Ya nih. Allah berdiri sendiri. Maknanya Allah tidak butuh pada tempat. Terus sama tidak butuh disempurnakan. Sama tuh ke bawah semua tidak butuh disempurnakan. Kalam tidak butuh disempurnakan. Sama semua tuh. Jadi hari ini kita membahas makna ketuhanan yang pertama. Karena kita dituntun di sini makna ketuhanan ada berapa? 2. Yang pertama zat yang tidak butuh kepada yang lain. Yang kedua segala sesuatu butuh kepada Dia. Ini makna ketuhanan ada 2. Kita bahas yang pertama, yaitu zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Kenapa Allah nggak butuh segalanya? Karena Allah punya 11 sifat. Jadi dari 20 sifat yang kita pelajari dibagi jadi 2. 11 sifat dan 9 sifat. Yang 11 sifat menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Ini harus dimengerti. Kenapa? Karena kalau kita baru ngapalin wujud Kidambako, belum bisa membagi jadi 2 seperti ini, berarti ngajinya belum khatam gitu. Dari bayi sampai sekarang nggak ngaji-ngaji sifat 20, diapalin doang gimana? Sifat 20 kalau bagi anak-anak itu apalan. Kalau bagi kita orang tua ya bukan apalan lagi, harus jadi pengertian. Harus jadi pemahaman. Apa yang kita pahami dari sifat 20? Kalau baru sifat 20 dikumpulkan begitu belum bisa dipahami apa-apa. Tapi cara pahamnya dibagi 2 dulu tuh. Setelah dibagi 2 baru menunjukkan yang 11 sifat menunjukkan Allah Maha Kaya. Yang 9 sifat menunjukkan segalanya butuh kepada Allah. Barulah 2 ini dikumpulkan jadilah ini loh makna ketuhanan. Apa? Zat yang tidak butuh kepada segalanya dan segalanya butuh kepada Dia. Maka itulah yang namanya Tuhan. Jadi kalau kamu nyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika nyebut kata-kata Tuhan, itu ingat ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya tidak ada yang bersifat maha kaya kecuali Allah. Itu loh. Coba tulis itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, bawah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bawahnya tidak ada
zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan dia, kecuali Allah. Allah. Itu yang atas makna la ilaha illallah, terjemahnya. Terjemah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, Tuhan yang kita definisikan, kita masukkan di situ. Kalau Tuhan diganti dengan definisi ini, jadinya makna apa? Tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Dia kecuali Allah, gitu loh. Jadi kamu sekarang kalau ngertiin la ilaha illallah, sudah bukan lagi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kamu sudah ngerti apa sih Tuhan itu? Oh, zat yang tidak butuh pada segalanya. Maka makna ini harus disimpan dalam hati hingga kita senantiasa ngaku butuh selalu kepada Allah. Asal ingat Allah, saya fakir ya Allah. Asal ingat Allah, saya fakir ya Allah. Saya butuh Engkau ya Allah. Gitu loh. Terus dalam mengucapkan la ilaha illallah, nanti maknanya hadir di hati kita apa? Kalau nggak bisa hadir semuanya, hadirkan satu persatu. Tidak ada yang bersifat wajib wujud hanya Engkau. Tidak ada yang bersifat wajib qidam hanya Engkau. Tidak ada yang bersifat wajib baqo hanya Engkau. Gitu loh. Jadi tiap la ilaha illallah munculkan satu makna, tiap la ilaha illallah munculkan satu makna, gitu loh. Kalau belum bisa muncul semuanya. Kalau sudah bisa muncul semuanya, ya gampang sudah. Kayak gini gambarannya. Kamu kalau ngomong rumah, ngomong rumah, yang terbayang di pikiran kamu apa? Ada atap. Kalau kamu ngomong mobil, yang terbayang apa? Lah kalau kamu ngomong Tuhan, yang terbayang apa? Apa? Oh, nggak bisa ini. Dia tidak butuh segalanya dan segalanya butuh, itu yang muncul di pikiran kita, gitu loh. Adapun sifat-sifatnya itu isinya. Kalau kamu bicara setir, ban, itu isinya. Tapi kalau mobil kan bukan setir sama ban. Mobil itu ya sesuatu alat transportasi yang bisa memindahkan kamu dari tempat yang satu ke tempat yang lain, namanya mobil, gitu loh. Kalau bicara ban, setir, itu isinya. Kalau bicara Tuhan, apa Tuhan itu? Zat yang tidak butuh pada segalanya. Segalanya butuh sama Dia. Kalau bicara kudrat, itu isinya. Jadi sekarang di pikiran kita harus ditanamkan makna itu, agar setiap kita menyebutkan kalimat ketuhanan, kita sudah bisa mengerti sesuai yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Apa sih makna ketuhanan yang sebenarnya? Maka kita hari ini bicara makna yang pertama yang menunjukkan Allah
wajib bersifat dengan 11 sifat. Kalau yang wajibnya ada 11, yang mustahilnya ada berapa? Ya 11 juga. Maka jumlahnya 11 tambah 11 berapa? 22 gitu loh. Nanti ditambah lagi 9 tambah 9 berapa? 18 tambah 22 40. Itu kali-kalian juga nggak pinter juga kayaknya. Nanti yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, ditambah yang jaiz ada 10. Nanti, maka jumlahnya ada 50 akidah yang masuk ke dalam la ilaha illallah. Maka ini yang namanya mengerti isinya la ilaha illallah. Lah seorang ahli itu bagaimana? Yang namanya ahli itu orang yang bisa bongkar pasang, itu namanya ahli. Kalau bisa bongkar nggak terima pasang, namanya tukang rusak. Kalau ahli bisa bongkar, bisa masang. Maka dari awal ini kita bongkar la ilaha illallah, kita bongkar. Mana isinya? Wujud, qidam, baqo, itu isinya. Nah sekarang kita apain? Kita susun kembali jadi satu makna. Apa? Zat yang tidak butuh kepada segalanya. Kalau kamu bisa ulang-ulang ini terus, kamu akan jadi ahli la ilaha illallah. Kenapa? Bisa bongkar, bisa masangnya kembali jadi la ilaha illallah. Orang yang ahli la ilaha illallah bukan ahli zikir loh, bukan. Orang yang ahli la ilaha illallah itu yang bisa ngerti isinya, bongkar, bisa masangnya lagi jadi satu kalimat yang utuh, yang maknanya bisa kita pahami. Gitu loh. Kalau cuman bisa zikir itu belum ahli. Ada orang tahu mobil sama orang ahli mobil, beda nggak? Kalau tahu mobil, yang di kolong jembatan juga tahu. Kamu tanya itu apa nak? Mobil, tahu dia. Kalau ditanya berapa cc, oh nggak ngerti saya. Itu matic atau oh nggak ngerti, saya taunya itu mobil. Beda nih, ahli sama ngerti beda. Jadi kita pengen jadi ahli la ilaha illallah. Artinya apa? Bisa membongkar kalimat ini dan bisa menyusunnya kembali. Gunanya untuk apa? Mau saya ajarkan untuk anak-anak saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya. Itu kewajiban kamu. Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluarga kamu dari api. Di antara jaganya bagaimana? Ajarkan ini pada anak istri kita, maka kamu menjaga mereka dari api neraka. Kalau mereka nggak ngerti ini, kamu lepaskan mereka untuk masuk ke jurangnya api neraka. Nah kalau mau ngajarin ini kamu nggak bisa bongkar pasang, nanti kamu bongkar nggak terima pasang, kan repot jadinya. Begitu dibongkar la ilaha illallah wujud ini, qidam baqo ini, coba sakit lagi, oh nggak bisa saya, aduh repot ini. Jadi seorang ahli harus bisa bongkar, harus bisa masang. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Insyaallah kita akan
Sambung lagi yang akan datang bicara definisi Tuhan yang kedua insya Allah. Ini baru sekali. Setelah ini kita khatam, ulang lagi dari awal, mudah-mudahan nyangkut. Amin. Coba dari yang kita kaji ada pertanyaan enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mic-nya? Yang pertama Kiai, kita sudah mengikuti pengajian tauhid ini tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang kita hanya bisa mendengar saja. Jadi mohon untuk berikutnya bisa nggak diadakan buku supaya sambil mendengarkan tapi kita sambil bisa lihat membaca. Emang belum pernah beli kamu? Jadi kalau tulisan ini kita ini udah nggak nyambung, nggak bisa. Emang ininya belum ada? Belum. Kemana kan? Kemarin ada banyak. Udah dibagi? Iya, tapi ada yang belum seperti saya. Oh, belum. Maksudnya yang belum seperti. Siap. Yang pertama, yang kedua, tadi di situ ada zat Allah itu tidak butuh sesuatu. Lalu kita sholat, kita mengaji, itu untuk siapa? Kita sholat kepada siapa? Selama ini kita tahu bahwa kita sholat menyembah Allah, tapi tadi Allah tidak butuh sesuatu. Mohon dijelaskan. Pertanyaan saya karena saya memang tidak pernah ngaji, terus terang tidak pernah ngaji dan mengaji hanya mendengarkan saja. Tapi saya melaksanakan semua apa yang telah saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya nyambung pertanyaan sama yang dibahas. Kalau masalah kitab tinggal minta. Udah dibagiin sama dia, ntar minta sama dia. Hah? Kalau minta sama dia. Terus masalah Tuhan adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu. Tapi kan kita diperintah sholat, diperintah zikir, diperintah puasa. Maka perintah itu semua kita kerjakan bukan untuk kepentingan Allah. Allah nggak punya kepentingan disembah. Allah nggak punya kepentingan didzikirin. Allah nggak pernah kepentingan dipuji. Orang yang pada maksiat juga tidak merugikan Allah. Kamu zina, minum arak, nggak pernah sholat, Allah nggak rugi sama sekali. Kamu sholat, Allah juga nggak untung. Kamu puasa, kamu zikir, Allah juga nggak untung. Nah, yang untung siapa? Kalau kamu sholat, puasa, yang masuk surga siapa? Yang untung siapa? Berarti Allah nggak untung. Maka Allah itu nggak butuh sama sholat kamu. Allah nggak butuh sama puasa kamu. Allah nggak butuh sama zikir kamu. Lah, adapun kita mengerjakannya itu untuk keuntungan kita sendiri. Kalau saya sholat, yang untung saya. Kalau saya maksiat, yang rugi saya. Gitu loh. Jadi kalau kamu kok menganggap, oh saya kan udah sholat, udah saya kasih kepada Allah. Allah nggak butuh sholat kamu, nggak butuh. Kenapa? Kalau Allah butuh sholat kita, kalau Allah butuh ibadah kita,
Allah butuh zikir kita, Allah cukup ciptakan malaikat. Ibadah terus, zikir terus, nggak pernah maksiat. Kalau Allah butuh ibadah kita, cukup hambanya Allah malaikat. Malah waktu malaikat dikasih tahu Allah mau bikin manusia, apa kata malaikat? "Mbok jangan ya Allah, kan saya nusabbihuka wa nuqaddisulak. Kami ini ya Allah, para malaikat udah bertasbih kepada kamu, berzikir kepada kamu, ibadah kepada kamu. Kalau memang Allah butuh sama itu semua, ya Allah nambahnya malaikat lagi dong, biar tambah banyak yang zikir sama dia. Tapi enggak, malah Allah bikin malaikat terus bikin manusia pada maksiat, pada zina, saling bunuh membunuh, saling. Kenapa? Allah enggak rugi dan Allah tidak mendapat keuntungan. Itu loh yang dimaksud Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu kamu anggap masih butuh ibadah kita, maka kamu salah memahami Tuhan. Jadi sekarang kamu harus paham, oh Allah itu gak butuh sama sholat saya, walaupun dia nyuruh saya sholat. Kayak kamu nyuruh anak kamu makan, nak, makan nak. Kalau anak kamu makan, yang untung siapa? Kamu ikut kenyang gak? Kalau anak kamu makan, yang kenyang siapa? Yang untung siapa? Yang nyuruh siapa? Nah, bapaknya nyuruh, tapi kan gak untung bapaknya, tapi disuruh, nak makan. Kalau gak makan, yang rugi siapa? Ya anaknya, yang lapar dia, yang sakit dia. Gitu loh. Jadi kita harus yakini Allah itu gak butuh sama ibadah kita. Nah kalau Allah nyuruh saya ibadah, karena Allah mau kasih kita keuntungan. Allah mau kasih tahu kalau kamu sholat kamu untung, kalau kamu gak sholat kamu rugi. Gitu loh. Jadi sholat kita itu untuk keuntungan kita. Kalau kita nggak sholat, kita yang dapat kerugian. Nyambung kira-kira? Sama-sama. Ada yang lain? Ya, oper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari iman kepada Nabi ibunda atau keluarga Nabi Muhammad itu dalam masa dakwah Nabi Muhammad dia sudah meninggal sebelum sebelum dakwah. dakwah. Itu apakah dia sudah Islam atau sudah masuk surga? Ada jaminan? Ya. Semua orang yang tidak mendapatkan dakwahnya Nabi, mati sebelum mendengar dakwahnya Nabi, maka dia masuk surga semuanya. Jadi bapaknya Nabi, neneknya Nabi, kakeknya Nabi, ibunya Nabi itu meninggal sebelum Nabi berdakwah. Maka berarti mereka semuanya selamat dan masuk surga. Mana dalilnya? Al-Quran. Allah berfirman, kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami mengutus seorang Rasul kepada mereka. Kalau Rasul belum datang sama mereka, kok mereka mati, maka mereka mati dalam keadaan fatroh namanya. Fatroh itu mati dalam keadaan suci, bersih dari dosa, nggak punya
lahan. Jadi kalau kita mendengar beritanya di internet sekarang, di YouTube, bapak ibunya Nabi masuk neraka, jangan kita dengerin, biarin saja. Kita harus apa? Iya. Karena banyak orang yang tertipu sama hadis. Ada hadis Nabi ketika Nabi ditanya, "Wahai Nabi, bapak saya di mana?" Kata Nabi, "Bapak kamu dan bapakku di neraka." Hadis tuh. Lah maksudnya bapakmu dan bapakku di sini adalah paman gitu. Mana paman Nabi yang di neraka? Abu Lahab gitu. Bukan bapak di situ maknanya ayah kandung, bukan gitu loh. Jadi kalau ayah kandungnya Nabi di mana? Di surga. Ibu kandung Nabi di mana? Di surga. Kenapa? Karena mereka meninggal sebelum Nabi menyampaikan agama Islam. Nyambung? Ada yang lain? Ya. Tadi berkenaan dengan wujudnya. Jadi manusia secara kasar sejatinya manusia itu belum wujud aslinya dari pikiran awal. Tapi kalau yang namanya misalnya orang itu sudah meninggal, sudah hilang namanya ruh. Kalau roh itu sudah jadi wujud aslinya, rohnya. Semua yang mengalami tiada itu bukan wujud asli. Ruh juga bisa tiada. Hingga semua yang di surga itu bukan wujud asli. Kenapa? Yang di surga itu juga bisa tiada. Coba buah-buahan surga itu bisa tiada enggak? Kalau buah-buahan surga enggak bisa tiada, lah kalau mau kamu makan gimana? Enggak bisa tiada. Berarti kamu mood doang kayak permen itu, kayak batu. Apel dimut, anggur dimut gitu. Ya. Anggur surga kamu makan nggak? Hancur nggak? Hilang nggak? Berarti wujudnya nggak asli. Walaupun di surga, apel surga kamu makan, hancur nggak? Hilang nggak? Berarti nggak asli wujudnya. Cuman bedanya di surga, kalau anggurnya kamu petik, tumbuh anggur lagi, petik lagi, tumbuh anggur lagi, gitu loh. Hingga anggur itu muncul untuk selama-lamanya. Tapi anggurnya dimakan, ya habis, hancur. Kalau nggak habis, dimut namanya itu. Surga dimut doang, mana enaknya. Masuk surga ngemut, kayak hayalan dong. Jadi dimakan hancur. Jadi wujud yang masih bisa mengalami tiada itu bukan wujud asli, bukan. Walaupun itu ruh atau yang lainnya, wujud yang asli hanya wujudnya Allah yang tidak pernah mengalami tiada. Nyambung? Ada yang lain? Jangan. Malah nanya aja. Ya.
Udah. Wujud Qidam Baqo itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Antara siapa? Nggak ada. Kamu sholat. Kamu kalau sholat berapa rakaat? 4. Ada yang 3, ada yang 2. Itu keputusannya itu 3, 2, 4 itu diambil dari mana? Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Wudhu. Kamu kalau wudhu yang dibasuh, rukunnya wudhu ada berapa? Hah? Rukunnya wudhu ada berapa? Ada berapa? 6. Yang pertama niat, basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Satu lagi tartib. Di Quran hanya disebutkan 4. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maratib, terus sampai kepada kaki. Gak ada niat, gak ada tartib. Kok tahu-tahu di buku kita muncul wudhu itu ada 6, yang 2 ditambahin dari mana? Dari mana yang 2? Dari hadis. Jadi untuk menjadi satu bagian terkumpul itu ulama mengambil dari sono dari sini hingga tersusun jadi satu bagian, gitu loh. Kita tinggal baca, oh wudhu ada 6. Kamu nggak usah nyari mana hadisnya, repot. Ikut ulama, oh wudhu ada 6. Sholat mana sholat? Oh sholat 17. Kan enak kan? Sudah disusun sama ulama. Kalau tanya mana asalnya? Semua ada asalnya. Qurannya ada, hadisnya ada. Mereka nggak ngarang sendiri. Begitupun sifat 20. Ada hadisnya, ada Qurannya. Oleh ulama disusun jadi satu, disebut sifat 20. Gitu loh. Jadi makanya ada beda lagi tuh. Ada 17, 18 gitu. Itu rukunnya sholat. Jadi disusun dari mana sifat 20? Dari hadis dan Quran. Asalnya misah-misah, tapi oleh ulama dikumpulkan jadi satu sebagai pedoman. Ini loh sifat-sifat Allah. Nyambung apa nyambung? Nah, gitu. Jadi kalau kok ada yang berbeda ulama, Bib? Ya berbeda biasa. Ada rukun sholat yang tumak ninah dihitung sendiri jadinya 17. Ada yang tumak ninah dijadikan satu jadinya 13. Gitu loh. Ada ulama yang menyebutkan sifat Allah jumlahnya cuma 13. Ada yang jumlahnya 20. Kenapa? Ya tadi ada yang digabung, ada yang dipisah, gitu aja. Tapi semuanya merujuk sifat Allah 20 sifat. Dari mana? Dari Quran dan dari hadis dikumpulkan jadi satu oleh ulama. Kita tinggal baca. Kalau mau taruh letaknya di mana? Cari di Quran, di hadis pasti ketemu karena mereka nggak karang sendiri. Oke? Ya.
Jadi setelah salam, setelah imam pertama salam, dia nggak usah makmum lagi sama ya nggak usah lah, nggak usah. Hah? Boleh banget. Dulu zaman Nabi justru caranya orang sholat nggak begitu. Dulu zaman Nabi, kalau Nabi udah sholat 3 rakaat nih, zuhur, ada yang datang ngejar 3 rakaat sampai nanti salamnya bareng Nabi. Nabi udah sholat 1 rakaat, ada yang datang dikejar 1 rakaat sampai bareng sama Nabi. Akhirnya caranya dikasih tahu jangan begitu. Gimana caranya? Kalau saya 3, ya ikut aja dulu sama saya, sisanya tinggal ditambahin. Terus ada yang ngasih solusi, oh kalau saya imam sama ini saya selesai, imam selesai, saya belum selesai, kok ada yang datang lagi yang bareng, ini bisa mundur jadi makmum saya. Itu boleh saja. Boleh juga sendiri cukup ikut 1 imam, nggak usah ikut 2 imam. Nyambung? Udah? Ya. Jadi bolehkah kita kalau seandainya ada orang sholat di sholat pagi atau dengan sholat ini kita dapat kedua sholatnya masing-masing tidak makmum. Ini banyak kalau silakan jadi ada yang mengatakan bahasa sholat. Sholatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh gitu. Kenapa? Karena meninggalkan berjamaah, meninggalkan yang lebih baik. Kita ini diperintahkan untuk cari orang yang bisa kita ajak berjamaah. Nah, ini kok ada orang berjamaah, ada orang sholat, kita masing-masing hukumnya makruh. Kalau bisa gabung untuk ikut berjamaah, gitu, agar membiasakan diri sholat berjamaah. Walaupun yang di depan kita sholatnya sunnah, ikut aja nggak apa-apa. Yang penting dapat berjamaah. Udah? Ya. Ya. Kasih. Ini pikiran saya pribadi. Saya pikir neraka dan surga itu ada, tapi kalau kita sudah meninggal baru tahu. Tapi ada nggak surga dan neraka di dunia ini? Terima kasih. Ada dong. Di Al-Quran Allah katakan, wa man khofa rabbuka maqamahuma jannatan. Quran mengatakan tuh, siapa orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia dapat 2 surga di akhirat dan di dunia. Apa surga yang di dunia? Apa? Nikmatnya hati. Kalau sholat nikmat, kalau zikir nikmat. Maka bagi orang-orang yang seperti itu, walaupun hidup ribuan tahun, nggak pernah dia mengeluh. Kenapa? Hatinya penuh kenikmatan. Makanya Nabi Adam umurnya berapa?
ribuan tahun. Nabi Nuh ribuan tahun. Kenapa? Hatinya dikasih kenikmatan. Lah kita hidup paling 50 tahun ngedumel melulu isinya. Karena hatinya nggak dapat surga, nggak dapat kenikmatan. Jadi di dunia ada kenikmatan ibadah, di akhirat ada kenikmatan jasmani. Di dunia kenikmatan ruhani gitu. Jadi dua macam surga. Wa man khafa rabbuka maqamahuma jannatan. Siapa yang punya rasa takut kepada Allah, surganya ada dua, akhirat dan dunia. Lah kalau bicara surga dunia menurut orang awam, ya suami istri itu surga dunia. Makanya kadang kalau cuma satu istri nggak cukup, surganya pengen nambah yang lain. Apa? Banyak dong ada. Ya. Kita sekarang ini masuk di awal tahun 2023. Apa yang jadi kiat-kiat kita? Yang jadi kiat kita ikut hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orangnya yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia rugi. Ya. Jadi kita hendaknya introspeksi diri. Tahun kemarin sama tahun ini baikan mana kira-kira? Kalau tahun kemarin kita banyak jeleknya, upayakan tahun ini lebih baik. Kenapa? Jangan sampai kita masuk orang-orang yang rugi gitu loh. Apalagi jadi orang-orang yang tersesat. Wong lebih jelek itu tersesat, sama itu rugi. Sama tahun kemarin sama tahun ini itu rugi. Apalagi lebih jelek. Harusnya gimana? Harusnya lebih baik. Maka ini jadi target kita. Gimana saya bisa upaya tiap waktu bisa lebih baik dari yang tahun kemarin. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Itu target kita. Caranya gimana? Ya kalau nggak pernah jamaah, niatkan tahun ini saya mau berjamaah. Kalau nggak pernah ngaji, niatkan tahun ini saya mau ngaji. Kalau nggak pernah kumpul sama ulama, niatkan tahun ini saya mau kumpul sama ulama. Itu niat hati. Hingga ke depan akan jadi sesuatu yang lebih baik dari kita. Terus kita mengingat tahun kemarin banyak ujian-ujian dari Allah yang besar. Banjir, gempa, gunung meledak, longsor. Maka ini peringatan karena kita menjauh dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahun ini niatkan saya mau mendekat kepada Allah agar saya jadi orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang bagaimana? Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini orang yang beruntung. Kalau kita nggak memposisikan diri kita pada 4 ini, selamanya kita rugi di dunia. Maka jadikan 4 ini acuan kita. Bisa jadi ahli ibadah, bisa jadi orang yang beriman, bisa yang tawasob menyampaikan kebaikan pada saudaranya. Berharap kita jadi orang yang beruntung insya Allah. Targetnya itu aja, nggak usah muluk-muluk saya mau, nggak usah. Kalau tahun ini belum berjamaah, usahakan berjamaah. Tahun ini kok belum ngaji, usahakan ngaji. Tahun ini belum pernah hatam Quran, usahakan hatam Quran. Itu aja agar kita jadi lebih baik insya Allah. Udah, kita tutup. Kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna la la ashrabna wa tub alaina tawba tafsil kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina Rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'si suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.